Apri Wardana Ritonga Magister Pendidikan, AWR nama kerennya, orang yang saya kenal pada sebelum Ramadan 2016 Masehi. Apri menjadi garim di Masjid Ihsan Muhammadiyah Bandar Buat pada rentang waktu 2016 sampai 2019. Di waktu saya sidang skripsi yang mana waktu itu 1 minggu sebelum dia berangkat ke Malang untuk melanjutkan pendidikan S2-nya, Aprilah yang mengantarkan saya ke kampus dari pagi sampai selesai saya sidang di siang harinya. 3 jam sebelum dia berangkat ke Malang dia masih sempat mengantarkan saya untuk pergi jilid skripsi. Pada tahun 2021 Apri mampir ke Padang kira-kira 10 hari kami bertemu dan sempat melaksanakan buka bareng bersama panitia pesantren Ramadan Masjid Ihsan Muhammadiyah Bandar Bue. Sekarang Apri sedang melanjutkan pendidikan S3-nya, sudah menjadi dosen, dan sudah berkeluarga dan sedang menanti kelahiran buah hatinya. Oleh karena itu pada kali ini saya mau bincang-bincang bersama Pak Dosen Apri Wardana Ritonga Magister Pendidikan. Assalamualaikum, Bre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana posisi saudara nih? Kini masih di kampus gini Bang. Di kampus. Jadi kebetulan di Sikoko hujan, hari hujan badai, petir menyambar ke kanan dan ke kiri kan itu. Sedang kuliah atau mana di kampus itu? Kenapa tuh? Enggak, sudah selesai kuliah jadi sore-sore biasanya udah koko kalau persiapan pulang. Cuma di hari hujan, kemudian ada lomba janji setelah sekian lama tidak terpenuhi kan itu. Oh iya. Pokoknya ya sudah. Apa dan sehat? Alhamdulillah baik, sehat ya. Insyaallah sehat. Alhamdulillah. Jadi di kampus mana jadi? Namanya Asyifa. Ambil S3 di mana? Ambil S3 di Malang. Itu antar provinsi itu. Antar provinsi. Itu Malang itu Jawa Timur, Beginilah jadi Asyifa orang hebat. Jawa Barat. Apa Bang? Beginilah jadi orang hebat. Tidak. Kita kan apa namanya itu mencoba menjajaki dari bawah. Kalau kita ingin sampai ke atas, terus dicoba dari bawah dulu. Ya kan, dari bawah menengah ke atas. Ini penjajakan dari bawah dulu, Bang. Ini Wak flashback tak Bre? Boleh. Jangan bare-bare, Bang. Kok aslinya orang Medan. Tepatnya itu tuh di Rantau Prapat, Labuhan Batu, ada nama kecamatannya Bila Barat, Provinsi Sumatera Utara lah Jale kan. Nah, Kenapa bisa tinggal di Padang dulu? jadi itu memang historinya panjang. Dulu tuh kan ada rencana untuk melanjutkan studi ke Madinah. Madinah? Kemudian ya Madinah Al Munawwaroh itu diurus sama ada guru di pondok alumni India. Nah beliau itu bisa menjamin untuk proses lanjut studi ke Timur Tengah waktu itu. Cuma mungkin urusannya panjang gitu ya. Jadi dicobalah ada beasiswa dari Kementerian Agama untuk Mesir, Maroko, Sudan waktu itu 2014 kita coba daftar ikut seleksinya di UIN Suskaria waktu itu. Kemudian alhasil nggak lolos. Tidak lolos. Nah, kemudian setelah nggak lolos kita bertekad, wah ini harus kuliah. Pokoknya harus lanjut kuliah. Nah, kenapa nggak di Medan? Kenapa ke Padang? Karena memang mulai dari MTS sampai SMA, memang nggak ada keinginan ya untuk kuliah di Medan. Padahal dibanding Padang, Medan, Sumatera Utara itu jumlah kampusnya jauh lebih banyak.
Tapi memang nggak ada keinginan. Kenapa? Karena ya sosok seorang Abdul Wadani ini pengen mencari lingkungan yang baru begitu. Kalau kuliahnya di Medan nanti mah ketemunya sama teman-teman MTS, teman-teman SMA, lingkungannya juga sama, budayanya sama, nggak ada yang berbeda gitu kan. Makanya carilah ke Kota Padang. Dari segi budaya, bahasa sudah jauh berbeda, lingkungan pasti juga baru. Setiap yang baru pasti ada ilmu baru yang dapatkan gitu. Kayak sampai ke Padang. Jadi tahun berapa di Padang dulu tuh? Padang 2014. Ke Padang 2014. tuh 2014 sampai 2019. Mm-mm. Di mana awalnya tinggal dulu? Awal tinggal tuh di Padang Sarai namanya. Padang Sarai, batas kota, Kecamatan Lubuk, Kecamatan Koto Tangah. Ada satu musola di situ namanya Musola Al Ikhlas. Pakai pantai di situ tuh. Nah di sanalah tinggal. Dan Nah, pada tahun 2016 melab hijrah lah ke Masjid Ihsan. Bagaimana dulu nah, caranya tuh? sebenarnya Masjid Ihsan tuh masjid yang kesekian bang. Oh, Jadi awal ke Padang itu masih tinggal di musola, ya kan? Musola Al Ikhlas itu dulu di sana nggak lama, sekitar 2 bulan. 1 bulan pertama itu Ramadan 2014, pas Lebaran pulang ke Medan, pulang dari Medan ke musola itu ada 1 bulan lagi. Nah, begitu akan masuk kuliah, pindah musola ke Tunggul Hitam, namanya Musola As-Salwa. Di mm-mm. sana agak lama tuh, ada sekitar 1 tahun. 1 tahun. Berarti mulai dari 2014 ke 2015 gitu Ya, kan. Kemudian dari Musola As-Salwa itu pindah lagi ke ada musola namanya Nurul Yakin. mm-mm. Nah, Nurul Yakin kok dake ke mana namanya Lubuk Lintah. Nah, di situ juga lama sekitar 1 tahun. Nah, setelah dari situ tuh sempat ngekos 1 bulan. Kenapa tidak tinggal di masjid? Nah, kenapa ndak tinggal di masjid? Sebab masuk itu tuh karena udah lintas musola ya. Udah 3 musola yang dilewati. Jadi ada terbesit dalam hati, bah rasanya tinggal di kos. Mm-mm. Bercoba ada sama kawan, satu lokal di S1 waktu itu, diskusi. Baru saya tinggal di kos. Kami cari kos berdua. Bayi Mm-mm. langsung kosnya harganya itu 150 sebulan. 150 Bayi ribu langsung. rupiah. Nah, 150.000 rupiah per bulan. Bayi langsung sebulan. Jadi setelah dibayar, kiranya tidak betah di kos tuh dong. Bahkan sekali sekali semalam lalu di situnya. Ah, sa- Bahkan tidak, iya semalamnya. hmm, Bahkan tidak betah, mungkin ya. Biasanya kalau tinggal di musola, kita kan berhadapan dengan masyarakat, dengan jamaah, ada interaksi, aktivitas, ngobrol mm-mm. lain sebagainya. Tiba di kos hening, ada kawan mengecek. Nah, akhirnya tidak betah. Jadi selama 1 bulan tuh tidak tinggal di kos, tinggalnya di masjid kawan. Baik ketampek kawan karena kawan-kawan kuliah tuh rata-rata tinggal masjid musola. Baiklah ke situ. Ya. Lalu di sini makan di sini berpindah-pindah gitu kan. Jadi ada satu waktu ada informasi Mm-mm. tentang kekosongan garim di Masjid Ihsan. Susah Ada nomor dia. kontaknya. Iya, ada nomor kontaknya, ditelepon lah. Ngangkek beliau tuh. Pak Saya dia Wal, tahu. ya kan? Siapa dia tahu? Pak Wal, Awal. ya. Pak Sabi lah Pak Waluddin Wal MY, Skete. ya. Pak Waluddin MY, Ketua DKM, pengurus masjidnya. Telepon lah. Ya. Nah, dari mengecek ke beliau itu melalui dari HP, kok rasanya nyambung gitu loh. Sana ngobrol ke beliau itu ada kocak-kocaknya gitu kan, enggak serius. Berbobot isinya, tapi ada kocak-kocaknya gitu lah. Apa Ini kocak-kocaknya tuh? kocak-kocak dari Boleh nada-nada diungkap di itu. sini kocak-kocaknya.
Ya kocak-kocak uli itu nada-nada ngeceh ngobrolnya gitu kan kan bisa dilihat Mm-mm. hidangnya waktunya ngecek dari HP. Jadi itu hari Minggu, Hari Minggu. hari Minggu, hari Minggu pagi. Nah, pas ngobrol tuh beliau Pak Awal kok minta langsung ketemuan, Ketemuan. ketemuan di Gor Agus Salim Wah, sambil jogging. jogging. Iya, Jadi sambil Apri jogging. pergi jogging waktu itu. Iya, langsung pakai jogging karena Mas Haji kawan tuh awak tinggal di situ tuh di Dake manolah namanya kok. Aduh, di Purus. Mm-mm. Nah, di Purus kan Dake ke Gor. Jadi pailah jogging ke situ pagi-pagi hari Minggu. Lah janjian, sobok lah sama Pak Wal. Pas awal gue sobok sama Pak Wal tuh agak kurang percaya kalau beliau itu tuh pengurus Mas Haji. Aduh. Bapak itu sebab pai kagor baju you can see, ya kan? Iya, iya. Kemudian pakai ini, pakai baret TNI warna merah, Heeh. pakai kacamata, kemudian pakai celana tangguang. Jalan Tidak tengah. tidak sarawat training celana panjang, Kan apa pendek kita tidak kelihatan celana lutut. tangguang. Kelihatan pelan lutut. Nah, itu oh kok enggak pengurus kok dong. Nah, tiba beliau memperkenalkan diri, Pak Wal, kok apa ya? Ya, Pak. Nah, bersobok lah di situ ngobrol panjang Mm-mm. lebar gitu ya. Baru kemudian beliau Ah, meminta Pak Wal waktu bacaan itu Fatihah. sendiri atau ada bawa orang? Ada berdua, Berdua. berdua sama kawan waktu itu. Semua kawan. Nah, Aduh. diminta lah sama Pak Wal baca Fatihah. Wah, baca lah Fatihah. Di orang rame lalu lalang tuh baca Fatihah nyedangan. Nah. Nah, setelah itu baru beliau ngecek Pak Wal. Pri, Beko tibolah ke Mas Haji. Mm-mm. Tibolah ke Mas Haji Beko. Kalau hari Minggu sore biasanya ada pengurus lengkap pengurus Sinan. Oh. Sudah hari sorenya maghribnya di hari Minggu tuh pai kamu siji isan di Banda Bue. Pai ke Ya, situ, awak masih ingat pakai baju batik biru, batik biru. pakai sarawa, pakai kopiah hitam. Nah, pai ke situ disuruh azan, langsung imam maghrib sekali, sudah sholat, langsung diskusi. Bilo bisa tinggal di Mas Haji kok. Dari Ah, situlah kayak itu awal gitu. asal muasalnya itu tuh. Itu Ah, inge 1 bulan sebelum Ramadan Ramadan 2016. 16. Ya, 2016. sekitar tanggal 3 Baleh kalau tidak salah. Tidur mana? Mai. Nah, Juni. sebelum Lebaran Ramadan lah pokoknya 2016 itu dah. Mm-mm. Nah, Selama di gitu. Masjid Isa Muhammadiyah, bagaimana perjalanan di sana? Apakah mengasihkan? Apa bagaimana? Memang di Mas Haji Ihsan Muhammadiyah tuh pergaulan oke ya. Sebab muda-mudinya kompak. Pemuda di situ itu kompak. Jadi setiap kali Mas Haji gue acara, yang Karajo tuh ya pemuda di situ, remaja masjid, sinan. Nah, masyarakatnya juga asik, ramah tamah. Akhirnya banyak dapet keluarga di situ, keluarga baru. Gambar. Mande gitulah namanya ya, Mandi. Mande. Ya, Itu dikirim macam mandi Mande. betul lah. Nah, ada Mande di situ tuh. Mandi ribut Jadi, lah. dia jadi ada sebutannya langsung Mande, Mande ya kan. Tapi kalau Mande secara umum banyak juga di situ tuh Mande. Atau Tempat berkeluh kesah, sado jamaah tuh namua dipanggil Mande, mah. Tuh. mandi. Jadi karena akrabnya sama jamaah Mas Haji Ihsan, waktu kapai ke Malang tuh melanjut S2 waktu itu, ya jamaah tuh urunan, Bagaimana? urunan, urunan, urunan. Urunan. Ada yang ngumpul pitih sekian, ada yang sekian, ada Ah ya, hadiah tuh sekian, ada hamil naungi satu sebelum sekian. berangkat ya. Tapi Dia, ada di ketika itu abang nak bisa ini cuti sibuk nulis skripsi. nah, nah betul, betul. Ya. Tapi kan masih ikut mendampingi abang skripsian kan, nah, sampai sidang ya kan. Kenapa Apri mau Gitu. mendampingi abang dulu?
Lah, jadi prinsipnya kalau bisa dibantu ditolong. Mm-mm. Ada. Kemudian apa namanya ya? Karena wak lah bergaul masa di Isang lah akrab lah dake, kemudian waktu itu juga lagi free. Nah, dibantu. Mm-mm. Kemudian kegiatan sidang skripsi abang lancar jadinya. Alhamdulillah dapet SSI kan, Sakti Panugraha SSI. Nah, mantap. Alhamdulillah. Tanggal 17 Juli 2019. 17 Juli 2019. 25 Juli berangkat ke Malang. Nah, Malah 9 Balai Abang sidang, 25 Juli wak 17. berangkat ke Malang. Oh, 17 ya, tuh. 25 Juli Seminggu berangkat ke Malang. seminggu seminggu berikutnya wak berangkat ke Malang. Ya, waktu hari Kamis itu masih sempat ke rumah Bu Usna. Nah, tuh. Pagi-paginya Mengagiah kaligrafi. yang di kaligrafi jilid pusing. Nah, ya. Ya, Batu Abana, cocok. ya. S2 setelah di Malang di mana tinggal? Setelah di Malang, waktu di Malang atau setelah pai dari Malang? Ah, setelah di mana? 2019 itu. Kan berangkat 2019. dengan bus tuh. Kenapa? Ke mana tujuan pertamanya? Tujuan pertama memang itu langsung ke Malang. Cuma Dek Busko transit ke Jakarta, maka kami singgah dulu di Jakarta. Ada karena kawan juga banyak di Jakarta, jadi kami ada 2 malam di Jakarta. Ada sama kawan juga namanya Indil, tinggal juga di situ. Kemudian hari ketiga kami berangkat ke Malang pakai kereta. Mm-mm. Nah, pakai kereta di Malang juga lah di kontak ada senior di situ. Jadi untuk sementara tinggal di kosnya beliau. Mm-mm. Nah, sambil menunggu proses apa namanya ujian masuk di UIN Malang gitu. Itu alun booking kosan waktu itu tuh Bang, sebab kan ini ujian baru baru ke ujian. Ujian tes. Rencananya iya tes masuk. Jadi anda pasti diterima di Malang ya. Ya alun pasti terima gitu kan. Cuma kita lah ada rekomendasi dari Kaprodi dari UIN Padang waktu itu tuh Mm-mm. gitu. Jadi selesai tes, pengumuman lulus baru langsung booking kosan. Ya. Nah, setelah di booking kosan, alun sebulan di kosan tulai, ada kawan mengajak, Baku Ada kita ke? tinggal di musola, tinggal di musola. Nah, tinggal di musola, ya udah sampai tamat tinggal di musola, kemudian berbagai macam aktivitas, ada ngajar, kemudian terima juga kerajuri sampai ada pondok di situ. Tapi musola tuh tetap dihuni gitu. Mana banyak tinggal di musala daripada di rumah selama di mana? Sabananya di rumah enggak Nggak pernah di pernah. rumah. Jadi di 2009 Baleh itu awal-awal kan tinggal di kos. Kemudian setelah itu tinggal di musola sampai akhir 2019 itu masih di musola sambil ngajar juga namo sekolahnya itu Sabilillah gitu ya. Jadi ngajar juga di situ sampai awal 2020. Apa ya? Hmm, iya. Sampai 2020 bulan Juni kalau tidak salah. Ah, Bulan Juni tanggal berapa ya? Akhir bulan tanggal 31 Juni atau 30 Juni gitu. ada yang mana di Baspeng. Kan 2020 corona. Ya. Bagaimana di Jawa waktu itu ketika corona itu? Apakah bagaimana suasananya lah? Mm-mm. Memang kan di Jawa waktu awal-awal corona menjadi sorotan publik, ya kan? Mm, Karena memang masifnya penyebarannya kan di Jawa. Itu cerita-cerita waktu kalau di Sumatera gitu. Memang nyatanya iya, cuma nggak segenting yang dibicarakan orang-orang gitu. Saya Kecuali di lihat di TV tempat-tempat tertentu. lumayan bertebaran tuh.
Nah, kecuali di tempat-tempat tertentu gitu ya, di kabupaten, di daerah-daerah tertentu. Nah, itu masif memang. Tapi kalau di Malang waktu itu hanya ketat protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar gitu ya. Kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Protokol kesehatannya ketat memang. Itu saja. Lainnya mah santai. Santai. Pada tahun 2021, Pedi di Padang. Bagaimana pula ceritanya Bang Pedi di Padang dulu tuh? Di tahun 2021. 2021 liburan enggak ya? Liburan enggak? Tuh waktu pesantren bulan Ramadan tahun 2021. Oh, ya 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 ya. Jadi itu waktu liburan, Bang. Liburan. Itu waktu liburan sebab di tahun 2020 kan enggak pulang. Lebaran enggak pulang, Lebaran di Malang, kurang satu pulang karena kawan-kawan di situ rumahnya kampungnya dakek-dakek kan. Ya, Ya ya. paling 2-3 jam ke kampungnya lah sampai. Dewak yang jauh kok enggak bisa pulang karena 2020 kan kalau ada penerbangan dari COVID. Pokok enggak pulang. Di tahun 2021 Bulia pulang dengan catatan harus vaksin. Nah, itulah awak bisa pulang setelah 2 tahun pulang. Dia awak rasa cinta sama kota Padang. Awak digadangan di Padang gitu kan. Dek Mande Dek banyak Mande. di Padang. Iya, banyak di Padang. Maka sebelum sampai ke kampung di Medan, singgah dulu di Padang. Tuh sengajuan tuh dari Malang ke Padang. Dan disengajuan untuk selama Ramadan di Padang dulu. Gitu jadi sobok jo jamaah, sobok jo tetangga, sobok jo kawan-kawan, sobok jo guru, dosen dan lain sebagainya. Itulah nostalgia. Nostalgia. Baru Tahun pulang ke Medan. secara April sudah betul ada. Ini benar itu Ya, dibahas nih. ya, 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 ya. Bagaimana awal Alhamdulillah. ceritanya dulu ketemu jodohnya tuh? Eh, Sabananya kami kalau pernah sobok sebelumnya lah, Bang. Ya. Undangan pun menarik. Iya. Undang Nah, pernikahan pun menarik dibuat. Tertawa melihat undangannya. batu. Dari intinya dari karya tulis nak Iya, iya, kita iya, iya, iya. bertemunya. Iya, 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 iya. Cobalah diceritakan panjang lebar itu. Sebenarnya kami kalau pernah sobok lah. Walaupun sama alumni dari UIN Malang, alun pernah bersobok. Mm-mm. Nah, kok masuk 2019, inyo 2018 gitu. Tua Jadi dia tuh. dari segi semester beliau tua, tapi kalau dari segi umur belum tentu. Nah, itu. Mm-mm. Dia lebih Gitu. jenius Jadi dari kamu. ah tepat sekali. Jadi intinya lu pernah bersobok lah gitu kan. Jadi di tahun 2020 beliau tamat dari Padang, Jadi kuliahnya di eh, Padang pula dulu. di Malang. Di S2-nya mana? tamat dari ya di Malang, tamat dari Malang, S2-nya pakai ke Bandung sebab S1-nya di sanaknya mana? ada di Bandung. S1 Palembang. Mm-mm. Lanjut, lanjut. Hmm. Nah, S2-nya di Padang, masuk 2008 balik, selesai 2020. Selesai dari situ langsung pakai ke Bandung. Sebab Mm-mm. sanaknya ada di Bandung gitu kan. Selama di Malang, kawak sama beliau tuh pernah sobok lah. Nggak pernah bersobok sama Di sekali. Padang ada sama. Nggak ada bersobok, sebabnya kan dari Palembang. Mm-mm. Nah, gitu. Kemudian waktu beliau lah di Bandung, waktu masih di Malang, adalah beliau itu eh memfollow, ngefollow wak Follow. di Instagram. Mm-mm. Bab penyanyi follow sebab Sama pula awak kisah nih seperti Ustaz Sam dengan Jihan nih. sebab gitu kawan. Sebab awak kan dalam dunia tulis aktif, bahkan ada membuat program kuliah jurnal. Jadi rekan sesama untuk merintis program kuliah jurnal tuh kenal sama Inyo. Mm-mm. Nah, kenal sama Inyo.
mungkin ya apa ya untuk mencari tahu cobalah follow di Instagram gitu. Terus kan tentu notifikasinya masuk dong. Kalau ini follow di Instagram, cari accept ACC. Sebab akun IG Wak kan memang di privat ya. Mm-mm. Accept, terima, kemudian fallback, follow lagi gitu ya. Kemudian setelah itu beberapa hari, beberapa minggu, Wak lupa di situ. Tuh nyoba story. Buat Storynya story. tentang apa? Ya, storynya tentang apa gitu kan. Wak Tentang kasih apa storynya? emoticon. Nah, lupa tentang apa itu ya. Wak Dirahasiakan kasih, buat kalian tadi. tidak, tidak, tidak. Memang wak lupa apa. Tapi kalau di scroll di IG gini, kok masih muncul sebenarnya itu. Oh, iya, iya, iya. Storynya tentang apa. Privat, Terus, privat, privasi. terus setelah itu, wak replay, kasih emoticon gitu ya. Nah, dari situlah ada perbincangan, kemudian ada perkenalan, kemudian karena ini di Bandung lah jadi dosen, kemudian awak aktif dalam dunia tulis, kemudian sampailah masanya kita itu buat plan untuk kolaborasi menulis, Mm-mm. begitu. Nah, sampai karena biar komunikasinya lebih aktif, saling tukar nomor WA. Dan untuk nomor WA. Iya, untuk komunikasi kolaborasinya kok lebih lebih Intens. eh, intens gitu kan, tukar nomor WA. Kemudian lanjutlah komunikasi di WA. Ya awalnya di WA tuh masih komunikasi tentang kolaborasi menulis, judulnya apa, objeknya di mana, tentang nanti akan dipublikasikan di jurnal apa, gitulah. Sampai ada nada-nada bercanda, canda-candaan lah gitu. Ya, bako ndak beralek kok, bako harus beralek. Siapa yang Siapa bilang punya tuh? gini? Siapa yang bilang mana teman anak? Ya, Aprordana lah. Modus, modus. Iya, adalah bahasa-bahasa modusnya macam itu kan. Ya, Nah, dia itulah tuh sudah ini nih. sampaikan terus ada ya, terus ada komunikasi lah, lanjut seterusnya sampai kepada titik lebih serius. Apa tuh titik Lebih seriusnya? serius. Iya, sampai pada titik lebih serius. Kok menantang Inyo kalau kalau suko sama Inyo waktu itu tuh. Mm-mm. Nggak percaya. Nggak Ya, percaya dong. Kemudian wak buktikan waktu itu masih di pondok namanya Tursina International Islamic Boarding School. Wak buktikan bahwa serius. mm-mm. Kemudian wak kecean. Kalau bukti seriusnya, wak kami minta izin sama pimpinan di Tursina tuh untuk menemui beliau di Bandung. Wak izin, ambil cuti seminggu waktu itu dari Tursina. Pesan tiket kereta pakai ke Bandung. Temuan di Bandung waktu itu. Nah, gitu. Sampailah Sobot di Bandung, kemudian bincang-bincang pemantapan gitu ya kan. Sampailah ke tahap-tahap lebih serius dan seterusnya. Gitu, Bang. Itu. Jadi sekarang sudah berjodoh ya. Mm-mm. Nah, sekarang sudah menanti anak. Nah, alhamdulillah. 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 Setelah sekian bulan, bulan apa? Tanggal 18 Juni. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lah sudah jalan 6 bulan. Jadi Besok 18 Desember itu pas 6 bulan. 6 bulan. Dan lahirnya insya Allah bulan Mei. Apanya? Dan lahirnya nanti insya Allah bulan Mei ya. Kelahiran agak maju menjadi bulan April, akhir April. Ada April. Hasil USG-nya akhir April Dan gitu, Bang. baby boy insya Allah. Baby boy, insya Allah. Hasil USG-nya baby boy. Baby boy. Hasil SD. Gitu. Kalau boy insya Allah pasti. Ya, boy. Kalau perempuan belum tentu Yang, boy. oh Bisa jadi iya, dia kalau numpet. perempuan, oh gitu. Ya, 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 ya. Bisa juga, bisa juga. Intermezzo. Nah, begitu Bang. Begitulah ceritanya. Jadi Jadi, sekarang bersama istri
sama-sama ambil S3 ya. Enggak, kalau istri alun lah ya. Kalau istri eh, tahun depan. Tahun depan ambil S3-nya. Ya, tapi lah ujian, lah lulus, lah diterima di UNY Jogja, Mm-mm. Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi intek perkuliahan diambilnya semester genap tahun 2023 gitu. Jadi setelah lahiran gitu. Bisa, bisa. Mm-mm. Nama istri siapa? Ayu Desrani. Ayu Desrani. Ya. Semoga Sakinah ya terus Sakinah mawaddah Amin, warahmah. amin, 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 amin. Pertanyaan terakhir lah. Apa tuh bang? Jangan bare-bare Apa aja. maaf Pak, Dek. Apakah ada rencana kembali ke Padang? Nah, ini Pak Dek. Kalau rencana balik ke Sumatera secara garis besar sebenarnya tinggal menunggu kesempatan. Mm-mm. Kalau memang sosok Apriwardana kok dibutuhkan dalam bentuk apapun di instansi yang ada di Sumatera, baik itu di Padang mungkin, ya atas dasar kebermanfaatan kita tidak boleh menolak berangkat ke Padang. Itu coba Nah, tapi dalam selama segi kesempatan. kebermanfaatannya itu lebih besar di Jawa, Mm-mm. Ya, itu kan dari segi selama kesempatan. kesempatannya itu lebih gadang, lebih besar di Jawa, mungkin masih tetap dulu di Jawa, Nah, itu itu bang. maaf, itu dari segi kesempatan. Kalau dari segi keinginan, Ya, kalau keinginan untuk sekarang memang alun, adalah alun lah. Kalau sekarang alun lah. kalau setelah S3-nya suami istri selesai, tidak ada yang Samo menikah bang, samo, sama. itu pun samo. Tergantung ada panggilan, misalnya dari mana di kampus di Padang. Pak Pri, kita butuh dosen seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pak Pri kualifikasinya cocok. Gimana Ya. ke kampus kita? Ya, selama kebermanfaatan kita lebih dibutuhkan di sana, berangkat gitu kan? Ah, Gitu, ini Bang. tadi pertanyaan berat. Hmm. Apa nanti apabila nanti mengikuti CPNS di Malang butuh dosen, UIN Padang butuh dosen, yang mana dipilih? Sampai sekarang Wak memang belum tertarik untuk mendaftar CPNS, Mm-mm. walaupun jadi dosen. Gitu. Nggak Di tahu mana ya, ada dosen memang terbang? bukan dosen terbang, Bang, dan sekarang pun lah menjadi dosen tetap. Cuma memang ketertarikan untuk menjadi PNS dosen itu masih kurang. Tapi istri didorong untuk Di menjadi PNS. dosen ASN gitu. Ya Mm-mm. bukan berarti kita songong, alah lu mah mendaftar aja nggak diterima, sok sok banget lu, nggak gitu maksudnya. Memang nggak tahu ya, ketertarikan itu nggak ada, sampai sekarang belum ada, nggak tahu nanti yang waktu yang akan datang seperti itu bang. Mm-mm. Saya memang ukurannya itu kebermanfaatan. Ya, Jangan pun jadi ASN, kita jadi non ASN pun kita bisa memberikan kebermanfaatan kok bagus. bagi mahasiswa, bagi masyarakat. Ngapain harus jadi ASN? Gitu Mm-mm. kan? Itu sih lebih ke sana, Bang. Aduh. Terima kasih, Pring, atas keterbatasan Sama-sama, waktu. Bang. Sudah 5 menit terakhir nih. Semoga Siap, sehat siap, selalu. siap. Sama keluarga, Amin, amin, sama amin, amin, istri, amin, 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 amin. dan ditunjukkan Amin. bahwa kelahiran anaknya. Amin, 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 amin. Kalau di Padang nanti mampir mana buat? Siap, itu mah pasti. Itu kan Kampuang. Gampang. Rumah Abdurrahman ya di Banda Bue. Ya. Pasti mampir. Assalamualaikum, Pring. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.